2 dari 500-an kepala daerah yang dilantik presiden langsung menghadapi tantangan besar. Adalah Pramono Anung dan Deddy Mulyadi. Ini dihadapkan pada banjir yang menyengsarakan rakyat dan merugikan ekonomi. Siapakah di antara keduanya yang bisa dan mampu secara tepat mengatasi banjir? Akankah keduanya sama seperti kepala daerah yang lain, banyak omong dan hanya berwacana saja? Tapi saya dengan senang hati ingin menangani ini secara sungguh-sungguh. Jadi untuk urusan banjir di Jakarta terutama kan ada 3. Banjir rob, banjir lokal, dan banjir kiriman. Banjir kiriman sebenarnya udah berkurang banyak dibandingkan dulu-dulu. Karena sudah ada 2 waduk, Cimahi dan Sukamahi, tapi belum cukup. Ini semua para kepala daerah di Provinsi Jawa Barat akan melakukan taubat ekologi. Nah, taubat ekologi itu merasa bahwa kebijakan-kebijakan tata ruang yang dilaksanakan selama ini itu tidak terkendali. Bencana banjir besar yang hadir pada minggu pertama pada bulan Maret di Jabodetabek ini tentu menyesakkan dada. Namun meski demikian, ada hal positif yang bisa kita saksikan atas datangnya air bah tersebut. Apakah itu? Kita bisa mengukur sejauh mana kepala daerah terpilih mengatasi banjir yang muncul di wilayah mereka. Ya, paling tidak, banjir di Jabodetabek menguji 2 gubernur yang baru, baik di Jakarta dan Jawa Barat, untuk menghadapinya. Apakah mereka hanya mendatangi lokasi banjir yang satu berpindah ke lokasi banjir lainnya, atau ada yang berbeda? Kayak yang ditunjukkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang akhirnya dicueki oleh rakyat. Mas Pramono sebagai Gubernur Jakarta langsung berkunjung ke beberapa daerah dan memetakan apa yang harus dilakukan. Sementara Deddy Mulyadi tidak ada di titik banjir. Mantan Bupati Purwakarta itu malah merunut sumber masalah ke hulu. Setidaknya 2 kepala daerah ini ingin menunjukkan bagaimana menemukan sumber masalahnya. Keduanya bukan elit politik yang hanya suka berbicara, duduk di ruang kerjanya, lantas berkomentar soal apa yang ditanyakan wartawan. Pramono Anung dan Deddy Mulyadi ini bukan politisi kemarin sore. Sama-sama punya rekam jejak yang panjang. Mereka nggak peduli perkara gengsi. Mereka paham apa yang ada di depan mereka. Termasuk mereka mengerti bagaimana mencari sumber masalah banjir yang melanda rakyat mereka. Keduanya berbeda dengan kebanyakan petinggi negeri ini yang sibuk berwacana tapi zero aksi. Menjelaskan rencana itu penting, tetapi pokok persoalannya harus ditemukan dulu. Apa yang mau dijalankan buat meminimalisasi banjir serupa? Itu tidak sekedar apologi, pepesan kosong. Rakyat butuh merasakan untuk apa gunanya pemimpin dibayar dan dihormati. Andai mau ditimbang, sebenarnya apa yang dihadapi Gubernur DKI dengan Gubernur Jawa Barat nggak sama. Di ibu kota tantangannya memang lebih kompleks. Kita tahu, meski sudah ganti 4 gubernur, problem banjir ini tak berkurang signifikan secara sebaran area. Sebenarnya, kebijakan Heru Budi melanjutkan proyek sodetan Kali Ciliwung itu sudah tepat. Ya, andai kebijakan itu tak dilakukan, ya bisa jadi limpahan air minggu dampaknya ini bisa lebih besar. Turunnya struktur tanah Jakarta makin memperparah, menyulitkan, merepotkan kepala daerah mengurangi apalagi menghilangkan banjir. Berbagai pihak menyorot kalau eksplorasi air besar-besaran pada perkantoran, kemudian perhotelan, perdagangan dan padatnya penduduk ini membuat tanah DKI turun. Ketinggian tanah di Jakarta dengan lautan sudah lebih tinggi lautan. Saat hujan deras atau air laut pasang, deburan ombak lautan terlihat menghempas melewati tembok pembatas darat dan lautan.
bukan politisi ulung kalau Pramono Anung tidak sesegera bergegas memecahkan masalah perkara banjir. Nah, dalam waktu singkat, mantan Sekjen PDIP mampu memetakan sumber banjir di Jakarta disebabkan 3 hal. Pertama, banjir kiriman. Kedua, banjir lokal. Dan ketiga, banjir rob. Apa pentingnya mengetahui karakter banjir di Jakarta? Ya, pada perkara solusi atau jalan keluar yang harus segera ditangani. Untuk banjir kiriman, Gubernur Jakarta berkoordinasi dengan daerah hulu di daerah penyangga di mana sumber air yang berasal. Perkara ini tidak bisa diatasi oleh Pemprov DKI sendirian. Selain itu, upaya meneruskan proyek Sodetan Ciliwung yang belum tuntas tetap dilanjutkan. Sedangkan untuk mengatasi banjir lokal, pemerintah DKI menawarkan warga yang tinggal di kawasan langganan banjir direlokasi ke rusun. Upaya lain yang juga dijalankan yakni pembuatan resapan air, resapan air baru. Ya, Pramono memastikan kalau sumur resapan akan diperbanyak, tetapi tidak akan diletakkan di jalanan seperti zaman Anies, melainkan di lokasi-lokasi di mana air tergenang. Karena apa yang dijalankan Anies terbukti tidak efektif, masih ada pula revitalisasi sungai, danau, dan juga waduk yang bisa dioptimalkan. Harapannya apa? Harapannya daya tampung air ini bisa lebih optimal. Sementara untuk menanggulangi banjir dari limpahan pasang air laut, pemerintah DKI menunggu pemerintah pusat segera membangun Giant Seawall. Rencana yang juga penting upaya meminimalisasi lahan terbuka makin berkurang di kawasan pantai. Nah, untuk menjalankan berbagai rencana itu, DKI punya perangkat pendukung yang memadai. Dengan besaran APBD puluhan triliun, rencana-rencana Pramono Anung bisa segera dieksekusi. Yang jelas, mengurangi banjir di Jakarta ini tidak sekedar membutuhkan dana serta waktu, tapi yang paling penting berkesinambungan. Anda diselingi kepala daerah yang tidak memahami roadmap yang istiqomah, maksudnya berkesinambungan, maka upaya yang penanggulangan banjir ini akan sia-sia. Contohnya, ya saat tahun 2017 hingga 2023. Dulu ingat kan, Anies Baswedan malah membuat sumur resapan di jalanan yang bukan sekedar mubazir, tetapi apa? Malah merusak jalan dan membahayakan keselamatan jiwa pengguna jalan. Lalu, bagaimana Gubernur Jawa Barat mengurangi problem atau mengurai problem banjir di beberapa daerah? Bekasi adalah daerah yang kemarin menerima dampak terbesar dari curah hujan yang ekstrim. Namun daerah lain, kayak Bandung, Sukabumi, Bogor, Depok, serta daerah lainnya, ini kepayahan mengatasi luapan air. Ya, untung mantan Bupati Purwakarta itu tidak berkutat di titik banjir. Nah, sumber persoalan yang ada sudah ditemukan, yakni adanya pelanggaran penyalahgunaan tata ruang. Di kawasan puncak yang semestinya dipenuhi pepohonan, justru malah sudah beralih jadi hutan bangunan. Bukan hanya itu, sungai dipenuhi sampah, bantaran sungai disesaki permukiman. Tidak pernah ada upaya mengatasi pendangkalan sungai dan lain sebagainya. Kang Deddy Mulyadi malah menyebut Perhutani dan PTPN justru beralih fungsi jadi kontraktor lahan. Ya, alih-alih menjaga tanah sebagai area perkebunan. Bahkan, Gubernur Jawa Barat ini sampai merobohkan dan juga meratakan tanah sebuah taman wisata hasil kerjasama BUMD Provinsi Jaswita Jaya Lestari dengan PTPN. Tindakan Deddy didukung oleh warga yang bersama-sama merobohkan bangunan-bangunan yang baru saja dibuka pada akhir tahun lalu. Tantangan terbesar Deddy dengan luasan dan karakter daerah di Jawa Barat yang berbeda, belum lagi kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dirinya harus bisa menghentikan bencana yang makin tahun malah tambah besar.
Agar berbagai kebijakan dari pengembalian fungsi lahan efektif, Dedi akan segera mengeluarkan aturan larangan alih fungsi lahan. Setidaknya, kita bisa melihat 2 contoh karakter kepala daerah yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Baik Mas Pram dan KDM rela turun ke lapangan berhari-hari demi menangani masalah yang menyengsarakan rakyat. Adakah kebijakan-kebijakan mereka akan mendorong kepala daerah yang lain berbuat hal yang sama? Kita tunggu saja waktu yang akan mengujinya.